Nanti ketika buat akun di portal SSCSN BKN, melalui input nick akan terdeteksi apakah kamu termasuk database atau non-database, sehingga jadi tahu bisa mendaftar di periode yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saja admin mendapatkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara terkait penentu teman-teman itu masuk gelombang pertama atau gelombang kedua. Nah, yang sering bertanya seperti ini, tenang teman-teman ya, kita sudah dapat informasi. Silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip, karena admin juga akan membagikan informasi terkait surat-surat ya, surat-surat yang harus teman-teman persiapkan, dan ini bersifat wajib. Oke? Oke, kita lanjut saja teman-teman ya, tidak perlu kita panjang lebar berbicara, dan jika ada suara berisik, abaikan saja. Oke, di sini admin mendapatkan informasi dari BKN ya. Nah, ini teman-teman, ada informasi dari BKN 3 jam yang lalu sebelum video ini dibuat. Nah, di sini sebelum pendaftaran dimulai besok, pastikan sobat BKN memahami apakah masuk kriteria pelamar periode pertama atau mungkin periode kedua, atau bahasa kita gelombang pertama atau gelombang kedua. Perhatian, simak kriteria dan ketentuan pendaftarannya di surat BKN sebelum mendaftar. Kriteria yang dimaksud di situ terkait honorer database dan non database. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini ada dua, ada periode pertama dimulai 1 Oktober, periode kedua 17 November. Oke. Teman-teman yang sering kali bertanya, bagaimana sih caranya, Min? Aku jauh dari instansiku. Oke, di sini pertanyaan rekan-rekan sudah ada yang mewakili. Nah, ini dia. Mohon petunjuk untuk cara tahu apakah data diri masuk di database, bagaimana ya? Nah, di sini dijawab, selain kalian dapat konfirmasi ke masing-masing instansi tempat kalian atau Bapak Ibu bekerja, nanti ketika buat akun di portal SSCSN BKN melalui input NIK, input NIK akan terdeteksi apakah kamu termasuk database atau non database, sehingga jadi tahu bisa mendaftar di periode yang mana. Nah, ini luar biasa teman-teman ya, ini ada update dari portal SSCSN, jadi kita langsung tahu, oh saya ini tahap pertama, saya ini tahap kedua. Cara pembuatan akunnya admin sudah share di video sebelumnya, silahkan di scroll di playlist channel ini, ada kok. Itu baru beberapa 1 jam yang lalu ya, sebelum video ini admin buat. Oke teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada lagi informasi di sini. Nah, ini buat rekan-rekan yang pernah atau telah mendaftar kemarin di CPNS tapi gagal administrasi, nggak bisa ikut P3K ini ya. Nah, ini honorer ikut CPNS, nekat nih. Nah, dijawab, iya, nggak bisa. Dicoba lagi periode mendatang jika ada pembukaan. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah informasi penting buat rekan-rekan pahami. Jadi terkait pembuatan akun silahkan cek video admin, oke, atau gabung di saluran channel ini. Saluran channel ini yaitu WhatsApp ya, saluran WA. Nah, kita lanjut, ada juga informasi admin dapatkan dari BKPSDM Kabupaten Ngawi. Nah, kita langsung cus saja teman-teman ya, tidak perlu berlama-lama. Nah, ini tentang seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2024. Oke, kita lihat. Nah, di sini jenis kebutuhannya guru 282, teknis 157, dan tenaga kesehatan ada 1 formasi. Ini ada syarat umum ya. Nah, terkait usianya untuk guru minimal 20 dan maksimalnya 59, sedangkan untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis paling rendah 20 dan paling tingginya 57. Ya, ingat Anda itu pendaftar teknis maksimal 57. Kalau guru 59. Oh ya, nakes juga 57 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan. Nah, ini pengumuman biasa ya, teman-teman ya. Tidak pernah melakukan dan atau oke. Pelamar prioritas. Nah, ini pelamar prioritas guru dan D4 ya. Ada THK 2 dan ini teman-teman pastinya sudah paham lah. Persyaratan khusus pelamar P3K jabatan fungsional guru.
Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021 yang lalu dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi jabatan fungsional guru pada periode sebelumnya. Dalam hal pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau sekolah swasta, nah ini ya, di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi atau lembaga atau yayasannya. Nah, jadi teman-teman itu harus ada izin dari yayasan ya bagi teman-teman yang swasta. Guru XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Terus ada juga guru non ASN. Guru non ASN yang terdaftar dalam database. Terus ada juga guru non ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan harus aktif paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Jelas ya. Pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan jenjang paling rendah sarjana atau D4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk. Nah, ini surat edarannya juga admin sudah share ya, terkait linearitas ijazah dan juga serdik. Jadi rekan-rekan sering-sering nonton channel atau video di channel ini ya, sering-sering. Oke, untuk pelamar disabilitas, nah ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang bisa dilamar adalah guru kelas, guru bahasa Jawa, guru agama Islam, dan guru BK. Dengan catatan, ada surat keterangan dari rumah sakit, terus ada link video singkat terkait kegiatan atau rutinitasnya sehari-hari sebagai seorang guru. Untuk kesehatan, nah ini kesehatan di bidang ahli pertama dapat dilamar oleh pelamar dengan kualifikasi D4 dan D4 bidang pendidik yang dinyatakan lulus seleksi pada tahun 2023. Karena ada yang lulus sebenarnya tapi mereka tidak dapat promosi. Oke, pelamar yang wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan persyaratan merujuk pada, nah ini kualifikasi pendidikan untuk nakes di sini bisa dicek. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini yang jabatan-jabatan yang harus melampirkan STR juga harus dipahami oleh rekan-rekan ya. Nah, ini THK 2. Ya, silahkan di screenshot yang ini teman-teman ya. Oke. Ini jadwal, ini sama dengan sebelumnya. Ini melamarnya di portal SSCASN ya. Oke, pelamar di sini harus menggunakan e-materai atau materai. Jadi sepertinya nanti ini juga bisa menggunakan materai konvensional ya, materai tempel ini. Ini ada surat lamaran ditujukan kepada bupati, surat pernyataan 5 poin. Nah, ini nanti teman-teman bisa dapatkan di portal atau website instansi masing-masing juga. Terkait ukuran file juga bisa teman-teman bisa dicek nanti di portal SSCASN. Dan untuk surat-suratnya teman-teman bisa unduh di BKP teman-teman ya. Nanti ada di bagian bawah. Oke, kita cek masa sanggah.